Kalau saya katakan dalam konteks berdoa ini, kita yang berdoa, ya kan, jelas-jelas kita ini kan najis itu, ya kan. Jadi kalau begitu yang berdoa itu siapa? Ya sifat itulah yang berdoa. Iya kan, sifat itu siapa? Itulah dia zat wajibul wujud. Itulah Allah. Maka dialah yang berdoa itu. Nah, jadi artinya apa? Kita bukan pada tahapan lagi amin, tapi kita sudah pada tahapan kun fayakun. Beda loh, amin sama kun fayakun. Kalau amin masih ada dua, ada meminta, ada tempat meminta. Kalau kun fayakun, ini kalau putus i'tiqad, ya putus i'tiqad bahwa nggak ada, tapi sebenarnya, ya kan? Karena yang berkata jadi maka jadi siapa? Kalau yang berkatanya Allah, ya kita ini pasti kaya. Iya kan? Cuma sering kita bilang kun fayakun gitu ya kan? Cuma masih nyata wujud kita. Masih kita merasakan yang mengatakan kun fayakun tuh kita. Coba. Nah, di sini satu kebesaran kajian itu. Tetapi sesungguhnya balik, karena ini adalah yang kadang diliput didengarkan orang, ya kita harus memang cukup hati-hati untuk menyampaikan itu. Jadi kalau masih kita yang berdoa itu, di mana mungkin unsur najis bisa ketemu dengan yang maha suci, iya kan? Jadi kalau si imam tadi memang udah fokus di situ, yang di belakang ini nggak paham, kembali lah. Ngapain di belakang? Ya kan dua istilahnya si imam ada yang istilahnya jamaahnya ini nggak masuk ke situ. Oh. Ya, kalau kita paham pula, kan adanya tugas guru itu, tugas orang yang alim itu mampu menyelamatkan batin, ya kan? Kita sholat subuh di masjid lain, nyonya di rumah. Apalah salahnya kita satukan batin kita sama nyonya? Tapi jangan dibilang kau nggak usah sholat ya. Udah aku gantikan tadi, udah aku fotokopi, itu ya nggak boleh. Iya kan? Nah seperti itu, ya. Bisa gitu ya? Ya bisa. Cuma karena puasa tadi yang nggak bisa ya. Sangat lapar juga. Udah kau nggak usah puasa, udah kupuasain. Nggak ada. Nanti ujung-ujung cari upah kita kan. Ya. Nah jadi dia maksudnya kalau kita imam ya kita berniat mapanya. Kita pandang. Memang mendudukkannya inilah perlu beribadah yang cukup panjang itu. Ya riyadhah itu di situ dia. Ya kan. Jadi betul-betul kita ini melihat nyata dia. Aku rasa coba begini ya. Ini masih banyak kita kadang ragu. Ya kan? Wa khalaqa Adam kasurati. Ya. Kuciptakan Adam itu seperti wajahku, kata Allah. Bagaimana kawan-kawan memahami itu? Itu hadis. Pada teks yang lain kasurati Adam, ya katanya karrohman, ya ada seperti itu. Jangan lupa ininya. Aku ciptakan Adam itu seperti yang Rahman dan Rahim. Artinya seperti Allah. Jadi Allah itu seperti apa? Coba. Bagaimana cara pemakaiannya ini? Wa khalaqa Adam kasurati. Kuciptakan Adam itu, ya, raut wajahnya itu adalah seperti wajahku, kata Allah. Kalau begitu wajah Allah itu seperti apa? Masing-masing jiwa itu aja. Nah, kenapa itu satu dalil dulu? Kenapa dikatakan Allah al-insanu sirri wa ana sirruhu? Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Nah, ada apa ini? Iya kan? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Berarti apa? Sesungguhnya aku dan manusia itu aku, kata Allah. Kenapa lagi? Nah, tetapi ini kan sensitif ini. Ini kalau orang nggak paham, betul-betul kita ini diserang orang sesat. Tapi kalau untuk diri, memang inilah ada dia. Nah, cuma itu tadi kan.
Coba Pak, tanpa kaca bisa Bapak melihat wajah Bapak? Nggak bisa. Iya kan? Tidak bisa. Ayo pakai kaca, kita pakai kaca melihat di kaca. Yang di dalam kaca sama di luar kaca sama enggak? Yang aslinya mana? Di luar. Di luar. Di luar sama di dalam sama. Berarti yang zahir yang batin sama. Nah, coba. Udah itu ada lagi beberapa dalil yang mengatakan bahwa manusia itu mazhar Allah. Apa artinya? Manusia itu adalah tempat melihat nyatanya Allah. Ya, pada versi yang lain, zat rahasia di diri, sifat turun naiknya napas, asma di hati, zikirnya Allah, tubuh, af'al, perbuatan, ya ilaha illallah di seluruh tubuh. Nah, jadi artinya apa? Ya kan, kalau begitu, yuk kita lihat zat Allah rahasia. Ya, tapi kita wajib meyakini zat Allah itu ada. Ya kan? Nah. Terus sifat Allah mana di diri? Turun naiknya nafas. Zikirnya hu Allah. Sifat Allah, asma Allah di diri mana? Di hati. Tengok di hati. Apa zikirnya Allah? Kemudian perbuatan Allah mana di diri? Seluruh batang tubuh. Zikirnya la ilaha illallah. Nah, kalau begitu melihat Allah itu lihat aja diri ini. Karena yang melihat ini dia, yang dilihat itu pun dia juga. Ya kan? Jadi itu tadi kembali penekanannya, man talabal wali li khairin nafsi, barang siapa mencari Allah di luar dirinya, dia adalah orang yang amat tersesat. Nah, jadi itu dia, orang yang beribadah puasa ini hanya zahirnya saja, secara syariat ya silakan gitu loh. Nggak usah kita bilang itu nggak sah gitu, nanti marah orang sama kita. Iya kan? Ujung-ujungnya nanti dibilangnya kayak dia aja yang lebih hebatnya kan? Nah, capek-capek. Ya karena itu tadi memang ada hadis Nabi. Ya, kam min shaim, berapa banyak orang yang puasa itu mereka nggak dapat apa-apa. Boleh jadi yang banyak itu termasuk kita selamanya ini, nggak dapat apa-apa, terkecuali haus dan dahaga, haus dan lapar. Iya kan? Kenapa? Karena kita itu tadi mendefinisikan puasa pun terkait dengan makan dan minum. Nah, coba imsak, menahan, coba tahan diri itu sepanjang waktu ini nyata kau ya Allah gitu. Nah, tapi memang yang begini ini tak bisa kita tinggal di rumah. Mendudukkannya ini, kalau tinggal di rumah bagawat. Iya kan, Bang, kata bini pula itu ya kan. Sakit perutku, bukalah aku ya Bang, coba. Yalah sama kita kata. Nah, seperti itu. Masya Allah. Kan sangat jelas itu kan. Jadi imsak kita itu, tahan diri itu, jangan lagi melihat diri keakuan. Inilah tahan, lihat diri Allah di diri ini. Karena diri Allah yang nyata. Ya kan, maka dikatakan hancurkan jasad menjadi hati, hancurkan hati menjadi nur. Ya, hancurkan nur menjadi zat. Nah, itulah lapisan-lapisan itu kan. Tinggal kita bagaimana cara makai, pasang aja niat. Aku bermain di hati. Aku yang masuklah ke sir. Begitu. Ya, seperti itu. Tetapi yang mana yang connect nanti itu kita sendiri yang tahu. Aku nampaknya masih di hati nih. Kenapa? Ketika dia bermain di situ enak dia rasa. Begitu dia naik ke zat, dia akan gelisah aja, tak enak rasanya. Berarti belum waktunya itu. Iya kan? Ada orang misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari beramal itu secara syariat aja dia. Ya kan, kalau itu yang terjadi, ya nggak usah dibantah. Karena pun dikasih pun dia amalan gitu nggak nyambung itu, karena memang bukan pakaian dia. Ya, makanya di kalangan ahli-ahli sufi itu kalimat, kau pakailah pakaian kau sendiri, jangan kau pakai pakaian orang. Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi benar itu. Ya, kalau orang tak mengenal Allah, tidak akan diterima ibadahnya. Nah, makanya itu
kata Arsyad Al-Banjari, kita ini salah mempelajari agama. Kita sering di masyarakat belajar syariat dulu, kan begitu ya. Nah, padahal tidak. Awal berdasarkan dalil awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu, kalau begitu metode awal pendidikan agama itu adalah masalah tauhid. Tauhid dulu. Nah, Rasulullah 13 tahun dia berdakwah itu tentang tauhid. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau nggak tahunya kita melihat ini, kadang-kadang kita pun itu tadi belum juga jajam, ya masih kita rasa gini, ya, sadar dia ini sifat, ya, tapi dia tahu, tapi tak lahir zuk, nggak lahir rasa. Nah, kenapa begitu itu? Ada nggak kawan-kawan kita tahu yang sifat Allah di diri, tapi sekedar begitu aja, nggak ada reaksi apapun. Paham tuh? Hah? Bisa gitu kenapa itu? Ya itu Kayak belum nyampe dia. artinya kan aneh itu ya, kita udah tahu tapi nah kenapa kalau dia pakai akal dia begitu, coba pakai hati. Karena kan begini Pak, menurut standar pertanyaan itu kan, memang kita berucap gampang, kita kan perlu hasil. Iya. Hasil itu kan rasa yang apa kan, termasuk lagi orang munafik. Iya. Kira-kira kita itu begitu. Ya, jadi seperti itu, artinya begini. Ya, tadi saya bilang, ya kan, diri kita ini nyata dia, tapi kenapa nggak bisa kita rasakan kalau ini nyata kita? Ya, itu faktornya memang ini faktor terlalu lama. Kita mengaku diri kita ini ada. Umur berapa baru kita mau melepas itu? Iya kan? Sudah pun begini umur baru melepas itu. Oh, berarti bukan aku dulu itu. Nah, baru sekarang juga kita tahu kalau kita ini tiada. Oh, begitu. Nah, ya kan? Jadi seperti itu jadinya. Nah, tetapi kalau kita paham, sudah paham kita, ya maka berniatlah kita untuk menjalankan paham itu. Dengan apa? Dengan rasa. Nah, jadi semua sifat Allah di diri ini pendekatannya melalui rasa, ya, yang dalam bentuk kesadaran, sadar ini alim. Nah itu makanya saya bilang nggak bisa mengamalkan ini. Ya, mohon maaf lah, sekedar kita tahu ya seminggu sekali gitu bisa lah, sekedar kita tahu. Tapi mujahadah ini per detik biar dia rasakan. Tentu ini kan harus ada komoditas. Misalnya itulah kita lihat dengan orang suluk, ya kan? Nah, suluk 40 hari segala macam, nggak berpikiran. Dia menanamkan itu, pemahaman itu dia tanamkan di hati dia, sampai terunjam betul, berakar betul, ya, sehingga betul-betul dia itu tidak lagi banyak bicaranya. Dia sudah bercakap pun dia takut. Jadi Pak, walaupun itu kita lakukan di waktu kita senggang, di habis sholat, apa kurang memadai gitu? Ya, kalau kita misalnya melihat orang syariat bersahadat itu kan hanya 18 kali ya. 9 atau 8. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1, 9 ya bersahadat. Nah itulah orang syariat. Orang syariat itu mengingat Allah kan berdasarkan jam. Tapi maaf, ini bukan melaga orang syariat sama orang hakikat. Orang syariat itu mengingat Allah itu berdasarkan jam. Kapan? Ketika azan zuhur, hanya Allah sholat, sadar wah ini mau sholat, baru ingat Allah. Ya kan? Coba kalau kita ikuti berapa 5 waktu, ada nggak 15 menit? Kita sekali sholat, bikinlah 15 menit biar semangat sedikit, ya kan? 15 kali 5 berapa menit? 75. Artinya 1 hari 1 jam 15 menit kita ingat Allah. Sedangkan waktu yang disiapkan Allah berapa? Nah, coba 24 kurang 75 menit. Artinya 75 menit lah kita konsen ingat Allah, selebihnya itu kita kemana? Iya kan?
Makanya orang hakikat itu agak-agak lebih maju cara dia berpikir. Ya kan, dia mengingat Allah tanpa jam. Kenapa? Allazi yazkurullah qiyama wa qu'udan. Orang yang begini ini dia waktu berdiri, duduk, berbaring dia terus ingat Allah. Kenapa? Dia tidak menyebut lagi. Dia sudah musyahadah, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Nyata diri dia ini, diri Allah. Udah begitu mainnya. Nah, coba. Nah, kita kan kalau mengingat Allah itu kan kalau kita memahami, maaf ini ya, kita kalau udah berzikir Allah di masjid mungkin begitu ya, berlobe, bersarung gitu. Jadi kalau rupanya kalau ini nyata Allah, aku cerita tentang dunia ini, itu nggak zikir. Karena kan dia bukan kita jadi Allah. Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita berdasarkan hadis Al-Insanu Sirri tadi. Nah, inilah memang bertahun-tahun itu yang harus didudukkan itu Pak Khair. Ya, harus duduk betul. Ya, kadang dia ada waktunya nanti itu enak kita duduk. Ya, kadang datang dia, kadang-kadang hilang gitu. Kalau waktu hilang begitu itu, ya Allah, ya. Lebih banyak hilang. Gersang kita. Gersang. Artinya saya maksud banyak hilang itu tadi, gersang itu, ya Allah gitu. Kehilangan kita. Ada saatnya kita diuji Allah begitu. Ada tidak memang begitu stabil aja. Ya Allah. Ini nyata kau ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia minta makan itu, siapa yang minta makan itu? Kita kan masih mengkategorikan ada dua. Ada diriku, ada Allah. Coba nggak usah pakai dua lah. Karena kita tadi kan diskusinya tadi ada wujud yang satu. Kalau kita nggak ada, dia yang ada. Nah, inilah nyata dia. Apalagi? Tapi dalam bentuk rasa. Tidak boleh dibicarakan. Ya kan? Nanti itu tadi. Makanya kawan-kawan yang pengamal-pengamal itu harus mampu membedakan antara hulul dan ittihad itu. Supaya jangan bisa disalahkan orang. Karena tuntutan mentauhidkan Allah itu qul huwallahu ahad itu berdasarkan ayat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini nyata Allah. Maka puasa orang-orang yang mengaji itu yang dipuasakan Pak satu harian ini. Bukan nggak makan nggak minum, itu tengoknya sifat Allah itu. Dirasakan. Ya kan? Maka secara tartibnya kalau tadi melihat sifat Allah yang 77, ya kan? Tengoknya kudrat, tengoknya iradat, kan gitu. Nah, tapi dia sampai pada simpulan Sayyidul Kasrah fil Wahdah, pandang banyak kepada yang satu. Nggak dilihatnya lagi kudrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, nggak dilihat, yang dilihatnya yang satu, ayat. Nah, kenapa begitu? Hayat itu hidup. Karena hidup ini maka ada kudrat. Karena hidup ini maka ada iradat. Karena hidup ini ada alim. Karena hidup inilah mendengar. Karena hidup inilah melihat. Karena hidup ini berkata-kata. Maka dia tidak memandang yang lain lagi, tidak dilihat ini kudrat, iradat. Ya, itu bolehlah kalau masih kita di kelas itu. Tapi kalau mau naik kelas, dalilnya Sayyidul Kasrah fil Wahdah, pandang banyak kepada yang satu, cukup memandang satu sifat Allah saja. Ayat. Nah, maka orang-orang orang-orang ma'rifat itu kalau dia sholat, ya kalau orang syariat, saya ulangi, ya kiblat dia ya ke Ka'bah sana. Kalau orang thariqat ke hati. Kalau orang syariat ma'rifat itu ya kiblatnya bukan lagi kepada ini, kepada seluruh arah. Ya, itu kiblatnya. Ya. Nah, jadi begitu pemahamannya. Jadi jangan lagi kita melihat keakuan diri itu, lihatlah itu. Jadi aku kita udah nggak ada. Ganti saja dengan aku Allah. Bilang begini, aku yang tadi itu sudah kita syahadatkan dia menjadi aku Allah. Nah, itu jadi puasan itu Pak ya. Kalau nggak sama lah kita dengan kebanyakan orang, ya kan. Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang gantung tadi?
Ini begitulah. Kalau kita ini kalau lapar ini kan masih terasa kali ini. Terasa kan. Panas ini kan terasa kali. Iya. Sampai ada lagi orang tawar menawar. Aku kata dia, jangankan 1 bulan, 3 bulan pun aku mau. Ngapain? Kalau boleh puasa itu merokok, kata dia. Ada kan? Aku kalau boleh, kata dia, merokok. Ya Allah, ini akibat apa ini? Inilah anaknya itu kan, ego itu. Apa pula dia bercita-cita ingin puasa? Ada lagi yang berpikiran, kurasa kita puasa itu untuk orang Arab ini. Orang Arab mana nak kau? Jadi yang dikatakan Rasul itu, ya Rasul itu, kalau seandainya hamba itu tahu sepanjang tahun itu maunya puasa aja nih. Oh ya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jikalau umatku mengetahui apa yang terkandung di bulan Ramadan itu, latamannuna. Mereka berkeinginan puasa itu kalau bisa setahun. Ya kan? Nah, kenapa orang yang sudah memaknai puasa itu tidak terhenti hanya makan dan minum, tapi dia merasakan nikmat bersama Allah itu. Karena dia aja, ini masih kalimatnya masih turun ya. Karena kalau terus-terusan tidak ada kalimat lagi. Artinya apa? Kalau sudah hidup bersama Allah terus yang dia rasakan kenikmatan itu, mana mau dia berpisah? Puasanya. Kan begitu. Nah, saya bilang, kenapa kita ini puasa ini termasuk ibadah yang terbaik? Kan itu kajian kita minggu yang lalu. Karena kita ibadah yang lama bersama Allah itu puasa. Kalau sholat kan berapa menit? Kalau puasa ini 13 jam. Ya kan, kalau di Meksiko yang ku dengar itu sampai 18 jam. Ya kan? Kan luar biasa itu. Nah, lama. Salah satu ibadah itu sangat istimewa karena kita lama bersama Allah. Nah, bagaimana dengan kajian yang kita kaji? Itu pertanyaannya. Nah, coba. Kita sudah paham. Kita bukan sama Allah lagi. Allah sudah jadi kita. Kita udah nggak ada, kata Tuhan. Lebih lama lagi coba. Artinya apa? Tidak di Ramadan pun kita seperti itu, gitu loh. Nah, sadarilah itu. Jadi sangat luar biasa. Nah, coba. Bukankah orang yang mengaji itu, memahami kaji itu, ketika dia berakhlak, pasti akhlaknya itu akhlakullah. Akhlaknya baik. Bagaimana akhlak orang yang baik itu? Ketika dia mendahulukan kehendak Allah, membelakangkan kehendak nafsu dalam power kehidupan ini, fakta kehidupan, itulah orang yang betul-betul yang sukses dalam Ramadan itu. Iya kan? Kalau masih mendahulukan kehendak nafsu, membelakangkan kehendak Allah, belum sukses kita. Berarti masih ada cacat celah kita. Iya kan? Kita begitulah puasa. Barangkali disebabkan karena asbab salah satu lah, hati yang nggak bersih, barangkali kita ini terhijab dengan bahwasanya kita lah Allah, yang sifat-sifat Allah yang ada pada hati kita ini. Barangkali karena disebabkan salah satu asbabnya hati kita yang nggak bersih. Jadi pertanyaan ini, Bapak masih punya hati? Mana Pak? Abang kita dia masih cerita hati. Ada tanda lope kan. Orang kita nggak ada, kapan kita punya hati? Ya kan istilah dia kan Ustaz. Itu turun di syariat. Yuk, nggak apa-apa, aku ikuti. Cuma aku harus jelaskan. Iya kan? Kita kan nggak ada lagi. Kan tahapan-tahapan kita kan gini Pak, maksudnya belum habis pertanyaan ini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Taruh sikit ya. Biar bisa aku nyender. Rasanya hati kita ini terhijab karena itulah kotor hati kita. Jadi caranya Yang menghijab kita siapa? ya karena hati kita ini terdinding lah Pak. Ego kita itu yang menghijab. Kalau Allah itu tak pernah mau dia menghijab dirinya. Terangnya kata matahari lebih terang diriku. Dekatnya mata hitam dengan mata putih lebih dekat lagi aku.
Iya kan? Nah, artinya apa? Nah, ini tadi apa namanya? Ya, pengenalan diri yang seutuhnya, yang sesungguhnya itu memang mesti kita kejar. Sampai kita merasa diri kita nggak ada, yang ada ini adalah nyata Allah, itu klimaksnya. Ya kan? Dan berhenti pada sampai kapanpun kita berhenti, yang ada ini hanya Kau ya Allah. Nah, bagaimana bentuk kehidupan orang yang seperti ini? Ya, ciri-cirinya la takhaf wa la tahzan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, enggak ada khawatir. Santai aja dia. Kalau kayak kita ini kan udah mulai bisa-bisa naik gula. Bisa-bisa naik tensi. Ya kan? Nunggu 9 hari, seminggu lagi mau hari raya. Bonus belum keluar, segala macam. Iya kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau inilah kenyataan dia, perlu lagi kita berpikir. Dalam artian memasang siasah begini begitu dalam hidup ini. Aku pernah kan tawarkan jemaah, berhenti kalian kerja, kan gue bilang sama-sama kita berhenti usah kerja. Kenapa Pak ya? Kalau memang Allah bertanggung jawab terhadap diri kita, karena ini adalah kenyataan dia. Jangan-jangan kita sama bekerja itu memang bodoh kita itu. Cuma kita anggap itulah pintar kita kan. Gimana nih Pak Sultan, mau air berhenti? Kira-kira apa yang terjadi di rumah itu? Hancur hati air tadi. Kalau nggak kerja nggak makan, Ah, itu coba. Itu kalimatnya kan. Siapa ngasih makan dia? Dia ngasih kenyang tuh siapa? Nasi itu. Mintalah sama nasi itu yang lain. Mana tahu dikasihnya kan. Nah, jadi kira-kira gitu dia, Pak Abah ya. Jadi bukan hati kita kotor, tapi bahasa syariat betul. Karena banyaknya hati itu kotor itu artinya kan nggak makrifat sama Allah itu. Sama kita ketika bicara tentang Lailatul Qadar itu, ya kan? Saya katakan kemarin itu Lailatul Qadar itu ada 3 pengertiannya. Pertama malam kemuliaan, yang kedua malam penyempitan. Kenapa malam penyempitan? Karena seluruh malaikat turun. Iya kan? Nah, cuma canda saya tahun ini di Indonesia nggak ada Lailatul Qadar. Kenapa diperhitungkan Lailatul Qadar itu kan malam-malam ganjil di 10 terakhir. Jadi malaikat pun sekarang ini pada bingung untuk turun ke bumi, terutama di Indonesia. Karena malam ganjilnya kapan gitu. Ya kan, Muhammadiyah sudah 14, kita masih 13. Begitu orang itu masuk 15, kita 14. Apa ada malaikat itu juga seperti ikut berormasnya itu, ada malaikat itu NU, ada Muhammadiyah. Ya kan? Nah, padahal dibilang itu Lailatul Qadar itu tanzilul malaikatu waruh, malaikat itu turun ke bumi itu dengan syarat tidak ada terjadi perhara di bumi. Maka tidak boleh ada suara anjing menggonggong, orang bertengkar, pemabuk di rumah itu, suami istri, harus adem ayem. Maka tanda-tanda Lailatul Qadar itu sebagian ulama mengatakan mulai dari jelang berbuka itu suasana hening itu terjadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia nggak turun. Ya, kenapa? Kan Indonesia rusuh terus. Masalahnya apa? Ya masalah ya pemilihan itulah. Nah, apa? Karena memang la taqta'ur rahmatillah, apa katanya? Tidak akan turun rahmat Allah kalau di satu kaum, satu bangsa itu mereka itu terjadi ini nggak datang. Jadi malaikat pun nggak ngeces dia untuk turun di Indonesia ini. Ya kan? Nah, itu malaikat. Lailatul Qadar dan pengertian kedua malam penyempitan. Ya, ada juga diartikan malam apa namanya Lailatul Qadar itu malam penentuan. Ya, penentuan itu nasib kita dalam Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang. Disinilah nanti akan di kata orang syariat begitu. Pak Sultan jangan nengok aku. Iya kan? Akan ditentukan nasibnya, langkah rezekinya segala macam. Pertemuan maut. Jadi datang orang hakikat, ya begitu juga akibat berantem. Jadi tiap tahun Tuhan merubah program. Iya kan? Untuk tahun ini begini. Nah, yang herannya kita orang-orang syariat yakin pula dengan ini. Mau kita larang orang susah.
Ya kan, nanti ujungnya udah amalku untuk kau, amalku untuk aku, kata dia, kan susah itu. Nah, terus apa lagi? Ya, Lailatul Qadar itu terjadi habis maghrib, waktunya sampai fajar. Nah, apa sesungguhnya Lailatul Qadar itu? Kok terjadinya di malam hari? Kok nggak siang gitu? Apa hubungan malam dengan siang? Ya kan? Orang yang tak mengenal Allah itu, itulah makna malam sampai fajar itu. Malam itu kegelapan. Orang yang nggak marifat kepada Allah, dia itu dalam suasana kegelapan. Fajar itu terang. Ya, ketika dia sudah makrifat, mengenal Allah Ta'ala di dirinya, itulah orang sesungguhnya mendapat Lailatul Qadar itu. Ya kan? Jadi bukan nanti air jadi lengkong, pohon ini miring sujud, air jadi macam-macam, nggak seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik beramal sampai 84 tahun itu, dihitung satu malam itu. Ya, ini tadi orang yang bermakrifat kepada Allah, memang amal dia itu dihitung. Seperti itu. Iya kan? Kalau orang-orang syariat beramal itu tidak ada lipat gandanya. Tapi kalau orang beramal dengan hakikat itu, lipat gandanya ada. Contoh, berpikir satu saat lebih baik salat sunat 100 rakaat. Berpikir apa? Memikirkan dunia. Iya, memikirkan mantan dulu, jadi orang kaya gitu. Tidak, berpikir sesaat itu memikirkan makrifat itu. Seperti itu. Coba, barang siapa yang mengetahui keluar masuk napasnya itu, maka sama dengan salat sunat 1000 tahun. Coba. Jadi seperti itulah dia. Jadi ini harus bisa kita pahami betul-betul supaya semangat kita bertauhid itu semakin kencang, makin kuat. Iya kan? Bukan untuk pameran, bukan untuk uji ini, tidak. Tapi supaya duduk batin itu enak dia. Iya kan? Jadi kalau mau tahu nasib kita di sisi Allah, tanyalah bagaimana kita sekarang memposisikan Allah di diri kita ini. Iya kan? Kalau sekali-sekali memposisikan Allah seperti itulah Allah memperlakukan kita. Iya kan? Jadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah itu, yang masuk dalam Islam secara menyeluruh, itu artinya itu tadi. Diri dia itu diri Allah itu. Tidak pindah-pindah lagi dia. Nah, cobalah kita latih Pak Akhyar. Ketika kita baca Fatihah, kita baca takbir. Kalau dipanggil orang, kan angkat tangan kita kan. Nanti kita angkat Allah, ngangkat dia. Yang angkat ini siapa? Si jasad. Tidak. Iya kan? Nah, ruh itu yang mengangkat kan. Dan mengatakan Allah siapa? Kita nggak ada, dia mengatakan Allah, kata dia. Akbar, mati kita. Artinya apa? Mati kita nggak ada, yang ada Allah. Itulah makna kalau kita pahami. Mengaku Allah, diucapkan lagi Akbar, mati. Kan kalau mati tangan begini kan. Nah, terkecuali Nasrani pun gini juga ya. Kita nggak ada, yang ada ini dialah yang main tuh. Ya, yang sadar nih dia, yang menengok nih dia, begitu. Harus fokus satu kesadaran, baru dapat itu. Nah, cobalah dipraktekkan. Ya, oh yang ada ini sekarang aku yang tadi yang kita anggap aku kita, ya kan, ganti aja, tabadil. Ini aku Allah. Nah, coba diawali ketika kita mau seumpama mau sholat itu, diawali dari itu. Hilangkan keakuan kita, ini aku kau yang. Cuma bukan berarti ada yang dibuang di situ. Artinya ya aku kita itu tadi, ego kita itu tadi, jangan dirubah dia. Islamkan dia gitu. Masuk ke Islam. Aku itu. Jadi kalau kita aku siapa yang sholat? Aku Allah sekarang ini. Nah, seperti itu. Ya, dan berterus-terus bersungguh-sungguh di situ. Nah, maka simpulnya itulah program tasawuf itu ada namanya tahalli, takhalli, tajalli itu.
Ya kan, takhalli itu adalah menghilangkan sifat-sifat yang nggak baik. Ya kan, diganti takhalli. Ya, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Baru ujungnya tajalli nyata dia. Nah, itulah rutenya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diskusi yang sangat penting. Ya, harus kita paku mati memahami bagaimana sesungguhnya bermakrifat itu, mengenal itu. Ya, kalau sudah kita mengenal, maka kita sudah tiada lagi. Kalau sudah kita tiada, yang ada hanya dia, perlu lagi makrifat? Perlu lagi makrifat? Kita nggak ada, ya kan? Nah, maka kita makrifat, mengenal. Kita nggak ada yang ada Allah. Kalau udah kita kenal, kita nggak ada lagi. Perlu makrifat, nggak perlu makrifat lagi. Ya, seperti itu. Nah, oke, ada yang lain? Ya, kita duduk santai saja. Jadi kalau Malvin tadi gitu, siapa yang puasa ini, kata dia kan? Ya udah terjawab lah itu. Ya. Cuma kan sensitif itu kan, kalau ditanya orang pula puasa kok enggak, ya kan? Ya pasti marah orang, ngeri kali kok ngaji kok rajin, puasa enggak kan? Ya. Karena dia nggak paham kalau aku nggak puasa itu karena dia nggak ada. Aku siapa? Aku Allah. Loh, kok Allah yang puasa, kata dia. Loh, apa salahnya dia memuji dirinya sendiri? Ya kan, sedang kau pun memuji diri kau kok. Dari tadi ku tengok, kata awak, ya kan?